down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ristin Rosania dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Kali ini video ini akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Saya akan membahas tentang materi yaitu subnetting prefix, subnetting tentang soal IP publik dan IP privat. Konsep Swiss dan router, praktek Swiss, praktek router. Saya akan membahas tentang IP address. Untuk IP ini, ada IP versi 4. Kali ini akan membahas IP address versi 4. IP privat ini memiliki 32 bit. Untuk IP versi 4 ini memiliki 4 oktet yaitu x.x.x.x. Dan sini dan angkanya itu 0 sampai 255. Tidak ada yang min atau lebih dari 255. Terus contohnya nilai IP 192, 168, 160. Bebas menggunakan IP bebas asal tidak melebihi 4 sampai 255. Contohnya sini yang mempunyai IP 168 dan 161. Bebas menggunakan IP apapun itu asal tidak lebih 0 sampai 255. Untuk penulisan IP address yang benar itu memiliki slide 24. 24 ini adalah prefix. Si prefix ini adalah IP yang bisa dipakai. Jadi slide 24 ini adalah prefix. Prefix itu fungsinya total IP yang bisa dipakai. Untuk bisa mengetahui total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar tentang subnetting. Kita akan mencari tentang total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Blok 2 dikurang prefix yaitu 4 sama dengan 8. Blok 2 ini dapat adalah dari 32 byte.
langsung masuk aja. 32 dikurang prefix yaitu 32 dikurang 24 sama dengan 8. 2 pangkat 8 yaitu 25, 6. 2 pangkat ini dari rumus. 26 ini nilainya dari 0 sampai 255. Seperti itu teman-teman untuk menjelaskan tentang total IP. Teman-teman, saya menjelaskan tentang IP, akan menjelaskan contoh soal. Subnet. Sini sebenarnya beberapa ciri-ciri, yaitu contohnya Cisco ini menggunakan heavy bandwidth. Terus ini beberapa ciri-ciri, yaitu contohnya Cisco ini menggunakan subnet dan Winbox, yaitu prefix lalu Windows. Sini untuk mencari subnet mask ada 206 dikurang pangkat 8. Pindahkan ke bawah 256. 256 dikurang 256 dengan 0. Untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Itu hasil dari pengurangan tadi, kalian pindahkan ke belakang. Jadi ini yang dinamakan subnet mask. Sini akan mencari tentang IP network. IP network itu IP awal. IP awal itu angka 0. Jadi IP networknya adalah 0. Seperti itu ya teman-teman. Untuk IP broadcast adalah terakhirnya adalah 150.55. Jadi IP broadcastnya yaitu 155. Untuk mencari IP range yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 254. Jadi IP range dan IP yang bisa digunakan yaitu 1 sampai 254. Sini ada beberapa soal. Itu contoh soal kedua, yaitu tentang IP address. Ini contohnya mempunyai IP 172.168.51.26. Untuk mencari total IP-nya yaitu 32 dikurang prefix yaitu 32 dikurang 26 sama dengan 6. Lalu pangkatkan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Untuk mencari subnet masknya yaitu 256 dikurang 6 hasil
2 pangkat 6 itu 64 sama dengan 192. Untuk penulisannya 255.255.192. Hasil dari pengulangan ini pindahkan ke belakang sini. Network adalah IP awal. Hasilnya tentu 0. IP broadcast yaitu untuk IP broadcast itu adalah total IP 64 dikurang 1 yaitu 63. Dan untuk IP range, IP yang bisa digunakan yaitu setelah IP network 1 dan sebelum IP broadcast itu 62. Jadi IP network dan IP broadcast yang tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai adalah IP range. Sini kita memilih soal yang ketiga, yaitu IP 10.10.10.70/27. Awalnya itu bukan 70 tetapi 50. Saya akan menjelaskan dulu kenapa diubah menjadi 70. Awalnya adalah 50. Sini saya sudah menghitung IP sebenarnya 50. IP network dan IP 50 ini adalah 0 dan IP broadcastnya 32. Setelah IP dikurangi 1, hasilnya 31. 0 dan 31 ini tidak mencukupi yang 50 tadi. Kita mencari agar 50 itu masuk dari IP network dan IP broadcast. Karena untuk size 27 ini hanya 32 IP yang bisa dipakai. Untuk bisa mencari dan bisa mengerti 50 yaitu untuk mencari IP networknya 31 ditambah yaitu 32, mencari IP broadcastnya 32 ditambah 32 itu 64 kurang 1, jadi 63. Dan 63 itu masuk IP broadcast dan IP networknya 50. Tetapi di sini contohkan yaitu IP 10.10.10.70/27. Untuk masuk ke dalam IP network 70 yaitu tambahkan lagi. Untuk menjadi isi networknya itu kita 63 ditambah 1 64 96 hasilnya 95. Jadi untuk IP range-nya ya ambil terus submit yang ketiga. Setelah IP network 65 sebelum IP broadcast itu 94. Jadi IP range IP yang bisa digunakan yaitu 65 sampai 94. Setelah kita membahas tentang apa itu IP address dan subnetting, kali ini akan bahas tentang IP public dan IP privat. IP public dan IP privat apa sih? Yaitu adalah IP publik, yaitu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan dimana saja. Misalkan kita mempunyai aplikasi Facebook,
Public yaitu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan di mana saja. Contohnya, mempunyai aplikasi Facebook dengan IP 10.10.10.10 yang berarti ini bisa diakses di mana saja, mau di kantor, di rumah, ataupun di mana saja. Dan seperti aplikasi lainnya Google dengan IP 8.8.8.8 sama seperti Facebook bisa diakses dimanapun saja. Dengan menggunakan internet, IP privat tidak bisa diakses di mana saja, karena IP privat itu seperti namanya, privat, jadi hanya bisa diakses oleh satu saja. Hanya bisa diakses di satu tempat saja. Menggunakan IP itu dengan 192.168.1.10.1 hanya bisa diakses oleh satu device saja. Seperti itu untuk penjelasan tentang IP public dan IP private, yaitu IP public bisa diakses di mana saja, IP privat hanya bisa diakses di satu tempat saja. Saya akan menjelaskan tentang konsep switch. Switch adalah menghubungkan device dalam satu blok subnet. Dalam blok subnet yang sama, bisa dihubungkan, bisa saling komunikasi antar PC-nya untuk konsep switch. Misalnya di sini kita mempunyai PC1, PC2, dan PC3 dengan switch yang di tengah-tengah. Jadi, contohnya mempunyai IP 92.168.1.0 dan slash 27 932 IP yang bisa dipakai. Itu contohnya PC pertama mempunyai IP 92.168.1.1. PC kedua yaitu mempunyai IP 192.168.1.2. Sini PC 3 yaitu mempunyai IP 192.168.1.3. Nah, ini gambaran konsep router. Router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Untuk router sendiri bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Untuk router sendiri di PC 4 dengan IP 92.8.
Di sini kita akan menentukan switch. Sini kita delete dua ya guys. Nah, kita pilih icon yang ada di bawah, yaitu yang ada gambar PC-nya. Klik saja, lalu pilih PC, lalu kita pindahkan ke papan. Lalu namakan PC, kita pilih menu nih yang switch ya. Namakan saja. Lalu kita hubungkan dengan kabel pada PC pertama ke switch dan PC kedua ke switch ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan ganti mode ya teman. Jadi PC 1 akan PC 2 dan PC 1 dan PC 2. Setelah itu kita akan klik dulu. Klik aja. Lalu kita akan unpick configuration to desktop. Lalu setelah itu masukkan IP-nya sini. Akan menggunakan IP dari yang telah kita pelajari, yaitu ini ya teman-teman, yang 10.10.10.70 size 27. Jadi di sini kita ketik saja 10.10 10.10. Di sini kita ketik saja 10.10.10.1 mantap dengan subnet mask 125 2055 dan 224. Isi sekali, klik 2 kali. Lalu ke desktop, lalu pilih home icon, lalu ping. Kita bisa saling berkomunikasi teman-teman. Klik 2 kali, lalu pilih command prompt, ping PC 1 dan ping PC 2. Jika ada bacaan TTL yaitu berhasil untuk saling berkomunikasi. Kalau misalkan dananya nggak berhasil,
yaitu filenya akan jika ada bacaan TTL, yaitu teman-teman berhasil untuk saling berkomunikasi. Kalau misalkan tandanya nggak berhasil, yaitu request time out. Tidak berhasil dengan visi satunya. Itu ya teman-teman. Teman-teman ini gagal ya. Nah, selanjutnya itu akan mencoba komunikasi dengan mengirim pesan. Mungkin lapis pertama dari kedua. Nah, kita akan menjelaskan praktik Swiss 2. Teman boleh buat dulu gambar Swiss ya, seperti contoh yang ada. Saya sudah membuat seperti ini. Teman-teman bisa coba dulu. Seperti gambar kedua ini ya, telah dicontohkan cara gambar seperti sebelumnya. Teman-teman bisa memasukkan API dengan beda pesannya atau pada gambar Swiss yang pertama ini teman-teman. Kita akan kita akan membahas tentang praktik router. Misalkan teman-teman di sini sebelumnya sudah membuat dua konsep Swiss dengan subnet blok yang berbeda. Kita akan menambahkan router dengan mengklik ikon paling kiri bawah ya teman-teman. Saya tunjukkan, teman-teman bisa yang mana ke tengah-tengah antara Swiss ini. Itu langsung konekkan saja menggunakan kabel. Lalu untuk konfigurasi itu klik, teman-teman bisa pilih ke menu config. Lalu jika ada host statusnya belum on, bisa on kan terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa langsung masukkan interface itu 00 dan 00 ini. Teman-teman silahkan isi IP-nya dengan IP yang ya teman-teman 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.254.
124. Isi 10.10.33 IP network yang berada pada base site. Subnetnya 25. Sekarang di sini akan mengaktifkan IP gateway-nya ya teman-teman pada masing-masing PC yang S00 di ya 00. IP gateway-nya itu blok kedua, klik PC1 dan klik PC2-nya, lalu pilih bagian desktop dan API configuration, lalu teman-teman gateway-nya API yang masukkan pada host internet 10.10.10.33. Combination yaitu 10.10.10 pada masing-masing PC yang jika teman-teman sudah mengaktifkan masing-masing PC, blok pertama yaitu dengan IP gateway berada pada device gateway 10. Lalu teman-teman bisa bertukar data atau kirim pesan. Klik ikon pesan ini, kita bisa mencoba komunikasi dari si pertama, kedua, atau si pertama ke 3. Lalu dari si pertama ke 5, lalu si 5 ke 2 itu bisa ya teman-teman, bisa komunikasi pada konsep Swiss dan seperti itu ya teman-teman. Jika ada bahasa unvalid atau salah, bisa mencoba beberapa kali, atau teman-teman bisa mencek ulang kalau ada kesalahan yang membuat PC pada blok pertama dan kedua tidak berkomunikasi. Tapi jika sudah ada sukses, berarti teman-teman bisa kirim pesan dan sukses. Ini yang dinamakan konsep Swiss dan router. Itu tentang IP address dan subnetting, tentang beberapa soal, dan kita telah membahas sama-sama. Dan untuk konsep Swiss dan router, semoga teman-teman bisa paham yang apa saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.